Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Puja dan puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah yang telah melimpahkan nikmat kepada kita semua, dipertemukan kita di majelis yang insyaallah diberkati oleh Allah karena niat dalam rangka untuk thalabul ilm, menuntut ilmu syar'i. Semoga Allah Jalla wa Ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, dimudahkan mengamalkannya, serta istiqomah di dalamnya hingga malakul maut menjemput kita. Dan lupa salawat dan salam selalu tetap terlimpah dan tercurah kepada junjungan kita baginda Nabi Muhammad SAW. Demikian pula untuk keluarga beliau, keturunan beliau, para sahabat dan seluruh pengikutnya hingga tibanya hari kiamat. Ikhwatal iman, a'azzani Allah wa iyyakum. Hari ini kita akan melanjutkan pembahasan kitab Riyadhus Shalihin sampai kepada hadis yang ke-10, strip 22. Sekarang berapa? 22. Ya. Iya, sekarang kita lanjutkan saja hadis ke-22. 10 garis miring 22. Hadis ini berkaitan dengan hukuman rajam bagi pelaku zina yang mau bertobat. Dan inilah hukum syariah yang pernah ditegakkan oleh Nabi. Sebagaimana hukum ini juga ditegakkan oleh Nabi dan Rasul sebelum beliau. Dalam hadis ini terdapat kasus perzinaan yang dilakukan oleh seorang wanita dari suku Juhaynah yang datang kepada Nabi meminta untuk dibersihkan wanita ini dari dosa, yaitu dosa karena dia berbuat zina. Wa'an Abi Nujayd, dari Abu Nujayd, bidhammin nun, dengan didomahkan huruf nunnya, wa fathal jim, dengan menfathahkan huruf jinnya, yaitu Nujayd. Siapakah Abu Nujayd? Imran bin Husayn. Imran bin Husayn Al-Khuzai radhiyallahu ta'ala anhuma. Semoga Allah meridai keduanya. Anna imra'atan,
bahwasannya ada seorang perempuan min Juhainata, dari suku Juhainah, atat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa hiya hubla min az-zina, sementara dia sedang hamil karena perbuatan zina. Faqala, dan wanita itu berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, asabtu haddan faqimhu alayya. Aku telah melakukan suatu perbuatan yang wajib dikenai had, fa'aqimhu alayya, maka laksanakanlah hukum had itu atas diriku. Fada'a Nabiullah, maka Nabiullah memanggil waliyah, wali. Faqal, dan berkata, ahsin ilaiha, rawatlah baik-baik wanita ini. Fa idza wada'at fa'ti, maka jika dia telah selesai melahirkan anaknya, bawalah dia kemari. Fafa'ala fa'amara biha Nabiullah sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya perintah itu dikerjakan oleh orang tersebut atau oleh walinya. Setelah datang masa di mana bayi ini sudah pantas untuk ditinggalkan, maka datanglah wanita Juhainah itu kepada Nabi untuk ditegakkan hukuman rajam. Fashuddat 'alaiha thiyabuha, yaitu dikenakan pakaiannya dengan erat. Pakaiannya dikenakan dengan erat. Thumma amara biha, kemudian Rasulullah SAW memerintahkan hal itu. Farujimat, maka wanita itu akhirnya dirajam. Setelah meninggal dunia, thumma shalla 'alaiha, kemudian kami pun mensolati jenazah. Faqala lahu Umar, maka berkata Umar bin Khattab, tusalli 'alaiha ya Rasulullah wa qad zana. Apakah engkau akan mensolati dia, wahai Rasul? Bukankah dia wanita yang telah berzina? Qal, maka Nabi bersabda, laqad tabat taubatan lam kusimat baina sab'ina min ahlil madinati law si'athum. Sungguh sekiranya taubat wanita ini digunakan untuk mengcover 70 orang penduduk kota Madinah, lau si'athum, niscaya hal itu akan mencukupi.
Berarti telaganya apa namanya? 70 ini sedikit atau banyak? Banyak. 70 ini kalau anggota keluarga udah sampai berapa generasi. Tapi ini karena sakit, ikhlasnya bertobat karena Allah, maka tobatnya ini bisa dibagi-bagi untuk mengcover 70 orang. Wal wajadta afdala min anjadat binafsiha lillah. Apakah kalian menjumpai yang lebih utama suatu pertobatan daripada orang yang telah menyerahkan nyawanya untuk Allah? Manakah lagi taubat yang paling utama kecuali dengan menyerahkan jiwanya untuk Allah? Rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis ini ada di dalam Sahih Bukhari nomor 6438, nomor asli dari Pustaka Sunnah. Kemudian di nomor asli Sahih Muslim itu nomor 1049. Ya. 1048, 1049 bisa dua-duanya. Baik. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Yang pertama, diperbolehkan membongkar aib pelaku dosa besar setelah dia diampuni dari dosanya, karena taubatan nasuha. Diampuni dosanya karena taubatan nasuha. Yang kedua, salah satu syarat ditegakkan hukum syariat, salah satu syarat ditegakkan hukum syariat apabila
adanya bukti. Satu, bukti. Dua, pengakuan. Dan yang ketiga adalah saksi. Yang ketiga, poin ketiga, benar Bu ya? Kok meresek opo ini? Diperbolehkan mendatangi hakim untuk diputuskan perkaranya sesuai dengan syariat. Yang keempat, bukti tobatnya pelaku zina, bukti tobatnya pelaku zina adalah dengan cara dihukum rajam. Apa tadi? Bukti tobatnya pelaku zina dengan taubatan nasuha adalah dengan dihukum rajam. Bukti tobatnya pelaku zina bahwa dia taubatan nasuha adalah dengan dihukum rajam. Yang ke-6, yang kelima, lima apa enam? Lima ya. Hukuman rajam
dilaksanakan atas keputusan hakim bukan dilakukan oleh perorangan. Yang keenam, larangan mensolati jenazah pezina yang belum bertobat. Yang kedelapan, yang ketujuh, insya Allah taala. Keikhlasan seseorang di dalam bertobat mendapatkan pahala berlipat-lipat. Dari sekedar diampuni dosanya oleh Allah untuk dirinya sendiri. Keutamaan orang yang ikhlas dalam tobatnya atau tobat secara ikhlas diberikan pahala berlipat-lipat dari sekedar mendapatkan ampunan dari Allah untuk dirinya sendiri. Baik, ada 8. Mulai pertama apa tadi? Cuman 7 ya? Ya, silakan. Bolehkah membongkar aib pelaku dosa besar setelah dia diampuni dari dosanya karena perbuatan kesulitan? Ya. Jadi kalau orangnya itu belum pasti diampuni oleh Allah,
kita nggak boleh membongkar aibnya. Hadis ini merupakan membongkar aib seseorang. Sekalipun di sini tidak termasuk membongkar aib. Kenapa? Karena tidak jelas namanya. Karena disebutkan apa? Imro'atan min Juhaina, seorang wanita dari suku Juhaina. Bagaimana kalau jelas namanya? Kalau namanya jelas gimana? Boleh nggak? Boleh, asal orang itu sudah diampuni. Kalau belum jelas antara ampunan dan tidak, maka nggak boleh dibongkar aibnya. Kalau sudah diampuni, contohnya Ma'is bin Malik. Kalau kemarin kita bahas siapa? Ka'ab bin Kemarin siapa namanya? Iya, Ka'ab bin Malik. Kalau ini Ma'is bin Malik ini berzina dan diceritakan dalam hadis yang namanya jelas. Tapi masalahnya dia dihukum rajam dan Allah menerima tobatnya. Dan Nabi sendiri yang mengucapkan itu. Coba dibuka Muslim di nomor 1680 berapa gitu, KBC Muslim. Di situ 168 berapa gitu, 85 atau 84. Tobatnya Ma'is bin Malik 1677 malah ya. Boleh, iya silakan baca. Iyalah, pahalanya juga banyak sendiri. Ya, belum udah ngepil. Ayo, kalau enggak ya dikaroni bertiga boleh. Silakan. Dari Sulaiman bin Buraidah radhiyallahu dari bapaknya katanya, pada suatu ketika Ma'is bin Malik datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu dia berkata kepada beliau, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kasihan, pulanglah." Lalu minta ampun kepada Allah dan tobatlah kepadanya. Ma'is pergi, tetapi belum begitu jauh, dia kembali lagi. Seraya berkata, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Amboi, kasihkan, pulanglah, minta ampun kepada Allah dan tobatlah kepadanya." Ma'is pergi, tetapi belum begitu jauh, dia kembali lagi dan berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, sucikanlah aku." Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Seperti semula, dan hal seperti itu berulang sampai 4 kali." Pada kali yang keempat, Rasulullah SAW bertanya, "Dari hal apakah engkau harus kusucikan?" Jawab Ma'is, "Dari dosa berzina." Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabat yang ada di sekitarnya ketika itu, "Apakah si Ma'is ini mengidap penyakit gila?" Jawab para sahabat, "Tidak ya Rasulullah, dia tidak gila." Tanya Nabi SAW berikutnya, "Apakah dia baru habis minum khamar?" Seorang sahabat berpikir lalu membawa Ma'is, tetapi tidak mencium bau khamar di mulut Ma'is. Maka bertanya Rasulullah SAW kepada Ma'is, "Betulkah engkau berzina?" Jawab Ma'is, "Benar ya Rasulullah." Rasulullah memerintahkan supaya dilaksanakan hukum rajam kepada Ma'is. Lalu dia dirajam. Terdapat 2 pendapat dalam masalah ini. Yang pertama mengatakan bahwa Ma'is tewas dan dosanya terhapus karena hukuman yang dijalani secara ikhlas. Iya, Ma'is tewas karena dihukum apa? Rajam. Dijalaninya secara ikhlas. Dan karena si Ma'is menjalaninya secara apa? Ikhlas. Ikhlas.
Terus Yang kedua mengatakan bahwa mais obat sebenarnya obat. Tiada obat yang melebihi obat mais. Dia datang menghadap Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam lalu meletakkan tangannya di tangan Nabi. Kemudian katanya, ya Rasulullah, ummatilah aku dengan batu. Mereka senantiasa dalam perbedaan pendapat seperti itu selama 2 atau 3 hari. Kemudian Rasulullah SAW datang setelah memberi salam. Lalu beliau duduk bersama-sama dengan mereka. Maka bersabdalah Rasulullah SAW, minta ampun bagi Mais bin Malik. Lalu mereka memohon semuanya, semoga Allah mengampuni Mais bin Malik. Rasulullah SAW bersabda, Mais betul-betul telah bertobat dengan sempurna tobat. Seandainya tobat Mais dapat dibagi antara 1 tahun, pasti mencukupi mereka semua. Kemudian datang pula seorang perempuan dari desa Komit, suku Azdi. Lalu dia berkata, ya Rasulullah, sucikanlah aku. Jawab Rasulullah, kasihkan, pulanglah engkau, lalu minta ampun kepada Allah. tadi Mais yang baru ini apa? Suku Dari suku Azdi. Asdi, tidak sebut namanya ya. Terus Ini perempuan Ustaz. perempuan ya. Melihat Anda sengaja menyuruh pulang seperti yang Anda lakukan terhadap Mais bin Malik. Tanya Nabi SAW, mengapa begitu? Perempuan itu mengatakan bahwa dia telah hamil. Ini disebutkan di dalam sebuah riwayat, baca Muslim 1674. Nggak jauh dari situ. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu katanya, ketika Umar bin Khattab pada suatu ketika sedang berada di mimbar Rasulullah SAW, beliau berkata, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutus Nabi Muhammad SAW dengan kebenaran dan Allah menurunkan kitab kepadanya. Di antara ayat yang diturunkan kepadanya yang kita semua telah membaca, telah mempelajari dan telah memahaminya, ialah ayat rajam. Rasulullah SAW telah melaksanakan rajam tersebut. Begitu pula kita yang masih hidup sesudah beliau. Aku khawatir jika semakin lama ada orang yang berkata, dalam Quran tidak ada kita dapati ayat mengenai tusuk rajam. Lantas mereka sesat karena meninggalkan hukum wajib yang diturunkan Allah Ta'ala. Sesungguhnya hukum rajam yang terdapat dalam kitab Allah wajib dijalankan atas orang laki-laki dan perempuan yang berzina apabila Yang berzina apabila ada saksi, ada bukti seperti hamil, atau pengakuan. adanya pengakuan. Kalau si Mais itu apa kira-kira? Dari 3 itu apa? Sehingga ditegakkan hukum rajam untuk Mais. Pengakuan Pengakuan. Saksi ada nggak? tidak ada. Nggak ada. Karena kalau kasus zina, saksi itu harus 4 orang. Dan 4 orang itu melihat langsung dengan mata kepala. Nggak bisa melalui CCTV. Jadi langsung dengan mata kepala. Dan berapa orang? 4 orang. 4 orang itu laki. Kalau perempuan, semuanya perempuan harus 8. Karena kesaksian seorang lelaki sepadan dengan kesaksian 2 orang perempuan. Kalau 8 perempuan, kira-kira ada nggak zina ditonton 8 perempuan? Nggak ada, kecuali undangan ya. Kalau ada seorang yang lihat atau 2 orang, itu pun nggak boleh nyari temen. Kita cuma berdua, kurang 2 orang. Kan nono koncok celun rene, nggak boleh. Itu namanya membuka aib. Orang kok suruh lihat. Jadi 4 orang saksi. Dalilnya 4 orang saksi
di dalam Al-Quran surah An-Nur 24. Yaitu pada ayat yang keempat, surah 24 ayat 4. Walladzina yarmunal muhsanati thumma lam ya'tu bi arba'ati syuhada fajlidum thamanina jaldatan wala taqbalu lahum syahadatan abada wa ulaika humul fasiqun. Apa kata Allah? Dan orang-orang yang menuduh perempuan-perempuan yang baik berzina dan mereka tidak mendatangkan 4 orang saksi, maka dalam mereka neraka 7 kali, dan dalam kamu terima kesaksian mereka untuk selama-lamanya. Ya. Orang yang fasik. Jadi ini ayat mengenai tuduhan orang yang menuduh orang lain berbuat zina. Kalau dia mengatakan si fulan atau si fulana berzina, tidak bisa mendatangkan 4 orang saksi, justru orang itu dihukum, dicambuk 80 kali, dan tidak diterima kesaksiannya untuk selama-lamanya, di blacklist, nggak boleh bersaksi. Kenapa? Menuduh tanpa saksi. Jadi kalau saksi itu jumlahnya harus 4. Kalau ada 4 orang saksi yang mau bersumpah atas nama Allah, atas kesaksiannya itu, maka kesaksiannya diterima, maka ditegakkan hukum. Nah, kasus si Ma'is itu ada saksi nggak? Halo? Ma'is itu hanya apa? Pengakuan. Tapi ingat, beberapa kali ketika Ma'is menghadap kepada Rasul, beliau tidak menanggapi. Baru yang kelima beliau tanggapi. 4 kali beliau tidak ditanggapi. Itu sebagai ganti dari 4 orang saksi. Jadi ketika datang gak direken, datang gak direken, datang gak direken, datang gak direken, Nabi hanya mengatakan, amboi kasihan, pulang aja kau ke rumah, mintalah ampun. Datang lagi dia. Itu menunjukkan kesungguhan dia, bahwa dia pengen betul-betul taubat. Dan itu dilakukan 4 kali. Sebagai ganti apa? Kesaksian. Dia sama dengan menyaksikan dirinya sendiri. Baru pengakuan yang kelima ditanggapi oleh Nabi. Ya. Sekarang wanita dari suku Asdi atau dari suku Juhaina ditegakkan syariat Allah rajam karena ada apa di situ? Bukti dan apa? Bukti dan apa? Dan pengakuan. Kadang ada bukti tapi ada orang nggak ngaku. Sampai kok meteng, sampai nggak dibojo zina. Enggak, aku nggak zina kok. Lah ibu kok meteng? Bu aku ingat atus nangkali menene meteng. Bisa diterima nggak?
Jadi lebih kuat mana pengakuan dengan bukti? Halo? Pengakuan dengan bukti lebih kuat mana? Bukti. Meskipun nggak ngaku kalau hamil, itu sudah jelas bukti, nggak bisa dipungkiri. Ah, si Mais ada buktinya nggak? Wong lanang kalau bukti ini nggak nek mari zina. Nggak ada buktinya, bekasnya aja nggak ada. Tapi kenapa Mais itu dihukum rajam? Karena apa? Mengaku. Tapi belum cukup pengakuannya, harus ada saksi. Ternyata karena nggak ada saksi, pengakuannya harus sampai berapa kali? 4 kali sebagai ganti saksi. Gitu. Baik. Sekarang nomor berapa? Tidak apa coba? Ya. Boleh datang ke hakim untuk berperkara, boleh. Untuk mencari keadilan. Buka surah An-Nisa ayat 65. Fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Apa kata Allah? Ini siapa konteksnya di sini? Adalah Rasulullah. Maka mereka pada hakikatnya tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu wahai Rasul menjadi hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan. Di zaman Nabi hakimnya siapa? Rasul. Jadi boleh pergi ke hakim kalau memang jujur dia ingin menegakkan keadilan. Tapi kadang ada orang pergi ke hakim tujuannya justru dalam rangka memakan harta orang lain dengan cara batin. Mungkin karena dia pandai berperkara. Dalam surah Al-Baqarah surat kedua ayat 188. وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Apa katanya? Ya, dia datang ke hakim itu tujuannya jelek, mau menyuap hakim supaya dia dimenangkan. Nah, mendatangi hakim dengan niat seperti ini tidak boleh, bahkan hukumnya haram. Ini tujuannya untuk agar dia punya legitimasi memakan harta orang lain dengan cara batil. Tetapi kalau datang ke hakim untuk agar ditegakkan hukum Allah atas dirinya, itu diperbolehkan. Baik, yang keempat, ya contoh tadi, yaitu tobatnya Ma'is bin Malik di Muslim 1677. Itu bukti tobatnya. Maka bukti tobat bagi orang yang mencuri itu dipotong apa? Tangannya. Kalau dia dipotong tangannya, tobat dia. Bukti kalau pelaku peminum khamr bahwa dia bertobat, yaitu ditegakkan hukum syariat. Apa hukum syariatnya? Dicambuk 80 kali. Orang apa? Apa tadi? Oh, korupsi, Masya Allah. Kalau pencuri kan ada nisabnya. Nisabnya itu minimal 3 dirham. Sedikit loh ya 3 dirham itu. Dia bisa dikatakan sebagai pencuri. Kalau korupsi itu hukumannya lebih dari pencuri, karena biasanya kalau korupsi itu ya besar. Tapi karena di dunia ini banyak orang korupsi kemudian tidak dihukum, maka hukumannya nanti di akhirat. Orang yang korupsi itu di akhirat dia akan membawa barang yang dikorupsi. Korupsi itu gulul namanya. Gulul. Kenapa? Dihukum di dunia. Ya, bisa jadi hukuman dunia itu tidak sepadan dengan hukuman atau dosa yang telah dia lakukan. Kita tidak bisa mengatakan tidak diampuni, dan kita juga tidak bisa mengatakan diampuni. Kenapa? Karena hukumannya itu tidak terdapat di dalam syariat. Kalau mencuri kan dipotong tangannya. Coba dibuka, ada Abu Dawud nggak di sini?
yaitu di nomor 4.383. 4.383. Iya, boleh nanti dilengkapi di Muslim. Abu Dawud aja dulu 4.383. Dari Aisyah radhiyallahu anha bahwa Nabi SAW kalau memotong tangan pencuri yang mencuri uang seperempat dinar tinggalnya. Iya. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqta'u fi rubu'i dinarin qasaidan. Nabi pernah memotong tangan orang yang mencuri senilai seperempat dinar. Ada dinar, ada dirham. Kalau dinar itu emas, kalau dirham itu perak. Nabi memotong tangan pencuri yang melakukan pencurian barang senilai seperempat dinar. 1 dinar adalah 4/4 gram emas murni. 4/4 gram. 1 dinar ya. Kalau seperempatnya berapa? Seperempatnya 4 berapa? 1. Seperempatnya seperempat berapa? 1/6. Taruhlah kalau sekarang harga 1 gram emas itu 1 juta. Berarti 4 dinar 4/4 kan? Berarti 4.250.000. Nah, seperempatnya berarti kurang lebih 1 juta. Itu sudah cukup tinggi itu seperempat dinar itu. Coba dilihat hadis nomor 4385. 4385. Nah, kalau ini dirham berapa? 3 dirham ini batas minimal. Batas minimal orang sudah boleh dipotong tangannya. Ya. Rasulullah qata'a fi mijannin thamnu salasatu darahima. Rasul memotong tangan seorang yang mencuri barang yang nilainya 3 dirham. Coba sekarang di browsing 1 dirham itu berapa rupiah? Google 1 dirham berapa rupiah? Berapa, Bu? Hah? 4.000? Kok murah banget? Terakhir kemarin anak lihat 80.000. 1 dirham. Bukan itu dirham zaman sekarang ini, Pak. Ini nama mata uang dirham. Ini dirham uang perak maksudnya. Dirham uang perak. Bukan dirham karena ada dinar Irak. Dinar Irak itu enggak seperti dinar yang zaman Islam. Jadi dirham yang memang zaman Nabi.
itu betul-betul uang perak. Kalau ini kan istilah mata uang. Mata uangnya namanya dirham. Mata uangnya namanya dinar. Antam aja Pak. Dirham antam berapa? Iya, nilai dinar 37 ribu. 37. Coba ibu lihat di dirham antam. 1 dirham berapa di antam? Satu dirham antam sekarang itu ukuran uang dirhamnya itu dicetak mengikuti, insya Allah berusaha untuk mengikuti seperti di zaman Nabi, sama seperti dinar ya. Dinar itu 4/4 gram emas murni. Berapa Bu? Berapa harga Bu? 21. Hah? Berarti kalau 3 kalinya, kalau tadi Bapak 37, 3 kalinya nggak sampai 150. Berarti kalau nyolong HP udah dipotong nggak tangannya? Halo? HP berapa sekarang HP paling murah? Ibu kok malah tanya cash apa kredit gimana? Ya, itu nilainya segitu dipotong tangan. Gimana kalau nilai miliaran? Itu dipotong apa kira-kira? Ya tapi nggak ada ya. Baik. Sekarang nomor berapa Bu? Lanjut Bu. Dia. Jadi hukuman syar'i itu ditegakkan oleh siapa? Oleh hakim. Tidak boleh perorangan lantas melakukan, yakni menegakkan hukum atau membalas hukuman itu. Ini kedudukan hakim dalam Islam ini sebagai orang yang diberi kepercayaan untuk menegakkan hukum Allah dan hukum Rasul-Nya. Buka Abu Dawud 3607.
dengan apa kamu bersaksi? Bertanya Rasul kepada Huzaimah. Apa katanya? Huzaimah menjawab, dengan kejujuran wahai Rasulullah. Mulai saat itu Rasulullah SAW mengatakan status persaksian Huzaimah yang sebanding dengan persaksian dua orang lelaki. Ya, ini contoh kesaksian. Buka berikutnya Abu Dawud. Nomor 4611. Sudah ketemu Bu? 4611. Silakan. Dari Yazid bin Umairah. Dari Yazid bin Umairah. Alaihi wasallam qala bersabda, "Lau anna libni Adam wadiyan min dhahab." Sekiranya seorang anak Adam memiliki satu lembah yang berisi emas, ahabba ayyakuna lahu wadiyani, tentu ia akan menginginkan untuk mendapatkan lembah yang kedua berisi emas. Walayyam la'afahu illa turab, dan sama sekali tidak akan dapat memenuhi mulutnya atau puas dalam kehidupan dunia ini illa turab, kecuali tanah. Maksudnya mulutnya disumpal dengan tanah. Apa maksudnya mulutnya disumpal dengan tanah? Yaitu mati. Jadi manusia itu akan mengharapkan harta berlimpah. Punya satu pengen dua, punya dua pengen tiga, punya tiga pengen empat, dan seterusnya. Dan itu tidak akan pernah berhenti. Hatta hingga dia yadkhulu fi apa? Dimasukkan ke dalam mulutnya fihi at-turab, yaitu tanah disumpal ke mulutnya. Wa yatubullahu ala man taba, dan Allah menerima taubat orang-orang yang bertaubat. Ini mengaitkan taubat dengan sifat apa ini? Tomak bin rakus wal kemaruk. Ternyata apa?
kaitannya antara tamak dengan taubat. Karena orang yang tamak itu cenderung dia berbuat dosa, terutama dosa apa? Dosa besar. Dosa besar yang dilakukan. Dari hadis ini kita bisa mengambil pelajaran. Pertama, sifat keturunan Adam cenderung mencintai dunia. Yang kedua, keturunan Adam merasa muda dan bersemangat. Merasa muda dan bersemangat dalam hal usia dan harta. Usia dan harta, atau harta dan usia sama. Yang ketiga, yang dapat menghentikan syahwat keinginan manusia. Ya syahwat ya keinginan. Syahwat atau keinginan adalah kematian. Yang keberapa? Keempat, kecintaan terhadap harta dapat menjerumuskan manusia kepada dosa besar. Dan yang kelima, Allah membuka peluang taubat sebelum waktunya terlambat, yaitu kematian. Disumpal dengan tanah di situ ya, kematian. Baik, mulai pertama apa mau? Ya, manusia itu cenderung mencintai dunia. Kata Allah dalam surah Ali Imran ayat 14, Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa'i
والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب. Ayo. Cinta kepada apa? Satu, minat nisa berupa perempuan. Dua, wal banin anak-anak. Wal muqantarati minadz dzahab wal fiddah, harta yang melimpah dari jenis emas dan perak, serta kuda-kuda pilihan, al khail al musawwam wal an'am wal harth. Apa kata Allah semua itu? Dzalika mata'. Allah katakan dzalika mata'ul hayatid dunya, itulah kesenangan kehidupan dunia. Wallahu 'indahu husnul ma'ab, dan hanya pada sisi Allah lah yaitu tempat kembali yang terbaik, yaitu surga. Jadi tabiat manusia itu cinta kepada apa? Cenderung cinta dunia. Baik, yang kedua, merasa muda itu maksudnya bersemangat. Manusia itu selalu merasa muda dirinya, selalu merasa muda dan bersemangat dalam dua perkara. Buka Tirmidzi jilid yang kedua, bab tentang zuhud. Nomor 2338. Silakan Bu, 2338. Qutaibah menceritakan kepada kami dari Al-Laits, dari Ibnu Azlam, dari Al-Mu'taq bin Hakim, dari Abu Sholih, dari Abu Hurairah, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa sabda beliau? hati orang yang sudah tua itu seperti hati orang yang masih muda dalam mencintai dua perkara, panjang usia dan banyak harta. Qalbus syekh, hati orang tua itu syabun, merasa awet muda, merasa semangat terus, awet muda terus. Ala hubbis natain, dalam mencintai dua perkara. Perkara apa itu? Tulul hayat, yaitu perkara panjang usia.
Masih wis 70 ngerasa sik 17. Itu dalam perkara usia itu begitu. Meskipun udah sepuh, wah, katanya jiwanya masih tetap muda. Makanya kelakuan orang tua kadang kayak anak muda. Bahkan kayak anak kecil. Yang kedua, wa kasratul mal, dan dalam memperbanyak harta. Masih bersemangat kalau nyari harta itu. Ini tabiat dasar manusia. Maka kalau tidak diimbangi atau diredam dengan iman dan keyakinan kepada kehidupan akhirat, orang tua itu akan mungkin disebut tua-tua keladi. Semakin tua semakin jadi. Jadi apa? Ya, jadi maksiat kalau tidak diimbangi dengan agama. Baik, yang ketiga, ya, yang dapat menghentikan syahwat keinginan manusia itu adalah kematian. Nabi memerintahkan kita untuk mengingat kematian itu. Kenapa? Karena kematian itu pemutus kelezatan, pemutus kenikmatan. Coba Tirmidzi 2307. Iya. Aksiru zikra hadzimil ladzat. Perbanyaklah oleh kalian yang dapat perbanyaklah oleh kalian mengingat zikra, yaitu hadzimil ladzat, yang dapat memutus kenikmatan dunia. Yaitu apa? Kematian. Baik. Kemudian (2338) coba. Iya. Tadi apa, Bu? Dua tiga tujuh enam. Afwan. Ketamakan seseorang kepada harta itu diibaratkan seperti dua serigala yang dilepas. Dua serigala yang dilepas hendak memangsa seekor kambing. Silakan.
Ya, jadi 2 ekor serigala yang lapar yang hendak memangsa segerombolan kambing. Saya tanya, kenapa kok nggak 1 serigala? Kenapa kok 2 serigala? Kok nggak 3? Karena cukup 2 serigala itu bisa memangsa kawanan kambing. Bagaimana kira-kira kalau serigala itu memangsa mangsanya? Kejam mana dengan singa? Serigala itu kejam mana dengan singa? Bu, belum pernah tanya. Ibu kan hobi nonton TV itu, yang apa, channel Discovery Channel tuh, kalau enggak apa, Geografi apa, National Geography, ya, binatang-binatang. Saya tanya, singa itu kalau makan rusa atau sapi, saya tanya, dalam keadaan mati atau hidup? Loh, singa kalau mau makan sapi, itu sapinya mati atau hidup? Sapinya mati, walaupun sebelumnya hidup, dimatikan dulu, dibunuh. Makanya kan digigit lehernya itu supaya apa? Tulang lehernya patah, mati, setelah betul-betul gak bergerak, dimakan. Itu singa, macan, cita, begitu. Kalau serigala itu makan kambing hidup-hidup. Jadi kalau 2 serigala itu udah cukup. Yang satu menggigit kaki kambing sebelah kanan, yang satunya menggigit kaki kambing sebelah kiri. Itu langsung ditarik dua-duanya, nggak perlu dibunuh, langsung dimakan hidup-hidup. Itu serigala. Berarti lebih jahat mana? Nah, makanya digambarkan di sini oleh Nabi, tidaklah 2 ekor serigala kelaparan yang dilepas untuk memangsa segerombolan kambing itu tidak lebih buruk dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan orang yang cinta kepada harta dan kedudukan. Berarti apa? Orang yang cinta kepada harta dan kedudukan itu lebih jahat dari apa? Serigala. Padahal serigala lebih jahat dari apa? Singa. Nah, manusia itu lebih jahat dari serigala. Artinya apa? Orang kalau udah cinta sama harta dan pangkat kedudukan, dia itu bisa mendolimi orang lain. Dan ganas itu. Kalau udah punya pangkat kedudukan, dia itu seakan-akan mau bunuh siapa aja bisa. Bahkan itu bisa menutupi akalnya. Kurang apa? Cerdas akalnya seorang jenderal, ya. Kalau hanya membunuh kopral, kok dilakukan di mana itu? Di rumahnya, kan? Itu berarti apa? Ditutup akalnya oleh Allah. Kalau orang sudah apa? Ketutup dengan kedudukan dan pangkat. Jadi blow on orang itu, ya. Jadi bodoh gitu. Lah kalau membunuh di rumahnya itu kan bisa sebetulnya, kan? Dia kan pandai, beralibi, ya kan? Cerdas dalam hal-hal seperti itu. Tapi kenapa jadi blow on dan bodoh? Itulah karena sudah tertutup dengan apa? Pangkat dan kedudukan. Atau juga tertutup oleh harta kekayaan. Makanya itulah tabiat manusia. Orang kalau sudah cinta kepada harta dan pangkat, maka dia lebih jahat daripada serigala yang kelaparan, yang dilepas di sekelompok kawanan kambing. Nomor 5. Ya, Bu. Iya. Allah membuka peluang tobat bagi siapa saja yang mau bertobat sebelum datangnya ajal. Kalau sudah ajal sudah datang,
maka sudah tertutup pintu taubat. Pertama, bahwa ajal itu tidak bisa dimajukan dan diundur. Baca itu surat Al-A'raf, surat An-Nisa ayat 78. Ya, di situ ainama takunu yudrikumul mautu walau kuntum fi burujin musyayyada. Ya, sekalipun kalian berada di mana? Benteng yang kuat dan kokoh. Kemudian di dalam surah yang lain, yaitu surah An-Nisa pada ayat 18, surat 4 ayat 18. Ini taubat yang terlambat. وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ حَتَّى إِذَا حَضَرَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ قَالَ إِنِّي تُبْتُ الْآنَ وَلَا الَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّارٌ أُولَئِكَ أَعْتَدْنَا لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا. Apa kata Allah? Barulah ia mengatakan, ini tubtul an, sekarang aku mau tobat. Sekarang aku mau tobat, padahal sudah mau dicabut nyawanya. Sudah sampai di kerongkongan. Kaset. Apa kaset? Terlambat ya. Lanjut. Baik, yang terakhir saya bacakan hadis yang ke-24. Ini akhir dari bab ini, yaitu bab taubat ya. Setelah itu kita akan memasuki bab sabar. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abu Hurairah ia berkata, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yad'akullahu subhanahu wa ta'ala ila rajulaini yaqtulu ahaduhuma al-akhar yadkhulanil jannah yuqatilu hadha fi sabilillahi fayuqtal thumma yatubu Allah 'ala al-qatil fayuslimu fayustashhadu. Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, Allah tertawa kepada dua orang yang seorang membunuh yang lainnya, kemudian keduanya dapat memasuki surga. Dua-duanya masuk surga. Yang seorang itu berperang fisabilillah, kemudian ia dibunuh. Selanjutnya Allah menerima tobat orang yang membunuhnya tadi, kemudian ia masuk Islam, lalu dibunuh sebagai syahid. Berarti dua-duanya syahid. Syahid pertama itu dibunuh oleh orang kedua. Ketika orang kedua itu dulu masih kafir. Nah, setelah itu masuk Islam. Setelah masuk Islam,
kemudian dia berjihad, kemudian dia mati syahid. Ketemu di surga. Loh, kamu kan dulu yang bunuh saya. Kok masuk surga? Iya, aku sudah tobat dan masuk Islam, dan aku juga berjuang seperti kamu, dan aku mati syahid. Ya, itu contoh indahnya apa? Indahnya Islam. Bahwa Islam itu menghapus seluruh perbuatan dosa. Orang kalau sudah masuk Islam, itu dosanya zero, nol. Dosa apapun, dosa syiriknya, dosa kufurnya, dosa membunuhnya, dosa zinanya, itu nol. Kalau dia kafir kemudian masuk Islam, zero itu nol, seluruh dosanya. Tapi nggak bisa diprogram. Wes kalau gitu tak kafir aja sekarang. Nanti saya mau masuk Islam lagi biar dosa saya nol lagi. Begitu niat seperti itu, besok mati kapok. Nggak bisa diniati. Kalau itu sudah menjadi perjalanan hidupnya. Karena dulu dia tidak tahu. Kalau sekarang sudah tahu, jangan main-main. Baik, saya pikir cukup sampai di sini. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.